Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Desain penelitian kuantitatif, kita akan membahas tentang bagaimana menulis proposal skripsi. Ini merupakan bagian pertama dari serial desain penelitian kuantitatif. Bagian-bagian yang akan kita bahas pada proposal skripsi, proposal karya tulis ilmiah untuk jenis penelitian kuantitatif adalah bagaimana merumuskan masalah, bagaimana mengkonstruksi teori, kemudian memilih metode penelitian, kemudian daftar pustaka dan outline skripsi, serta lampiran-lampiran. Ini yang kita butuhkan dalam sebuah proposal skripsi untuk jenis penelitian kuantitatif. Merumuskan masalah. Nah, dalam bab 1 pendahuluan, biasanya kita akan menulis tentang latar belakang masalah, lalu identifikasi masalah, kemudian batasan masalah, dan rumusan masalah. Terakhir ada kegunaan penelitian. Nah, antara latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah merupakan satu kesatuan yang utuh. Artinya Anda akan merasakan bagaimana Anda mengalami kesulitan merumuskan masalah jika Anda gagal membatasi sebuah masalah penelitian. Demikian juga Anda susah melakukan pembatasan masalah penelitian jika Anda gagal melakukan identifikasi masalah. Anda akan susah melakukan identifikasi masalah jika deskripsi tentang latar belakang masalah antara fakta dan harapan, antara kenyataan dan harapan-harapan yang diwujudkan dalam masalah penelitian itu Anda susah temukan. Apalagi ketika Anda menulis latar belakang masalah tidak disertai oleh data-data pendukung yang meyakinkan. Ada apa? So what? Jika Anda gagal melakukan itu, maka seterusnya Anda akan mengalami kesulitan. Identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu adalah mengidentifikasi semua hal penyebab terjadinya masalah. Jadi baik yang berhubungan langsung maupun tidak, seluruhnya diidentifikasi. Nah, cara mengidentifikasi masalah bukan dalam kalimat pertanyaan, tapi dalam kalimat pernyataan. Lalu yang berikutnya adalah pembatasan masalah. Ketika Anda melakukan identifikasi masalah yang begitu banyak, yang berhubungan langsung atau tidak langsung, maka Anda akan diarahkan pada membatasi masalah. Dari seluruh identifikasi masalah yang cukup banyak, ayo temukan, Anda batasi masalahnya di mana. Nah, lakukan skala prioritas dari berbagai penyebab munculnya masalah yang dianggap penting. Tentunya yang dianggap penting, menarik, dan strategis untuk dijadikan mana variabel terikat dan mana variabel bebas, mana variabel yang berpengaruh dan mana variabel yang mempengaruhi. Itu. Kemudian pada bagian lainnya adalah rumusan masalah. Ketika Anda berhasil melakukan pembatasan masalah, Anda akan terus dipandu bagaimana merumuskan masalah. Nah, tentunya rumusan masalah sebaiknya itu berorientasi pada teori yang relevan dengan ruang lingkup bidang kajian prodi, ruang lingkup yang hendak dituju dalam rencana penelitian. Rumusan masalah itu dinyatakan dalam kalimat tanya. Tentunya rumusan masalah harus dirumuskan secara lugas dan jelas, jangan bertele-tele, apalagi tidak jelas rumusan masalah. Terakhir adalah pada bagian pendahuluan adalah kegunaan penelitian. Jadi mengungkapkan secara spesifik manfaat secara operasional yang hendak dicapai yang akan disumbangkan dalam pengembangan ilmu dan pembangunan yang meliputi aspek teoritis, keilmuan, dan aspek praktis. Aspek praktis misalnya untuk mencapai gelar sarjana, boleh, itu kajiannya. Kemudian bab 2 adalah kajian teori. Nah, di kajian teori berupa penalaran yang bersifat deduktif, hal-hal yang sifatnya umum ke yang khusus dari konsep-konsep setiap variabel. Jadi ketika Anda berhasil mengidentifikasi variabel sebuah penelitian, maka variabel itu yang akan dicari teorinya. Lihat hubungan sebab akibat. Nah, pada bagian kajian teori kita akan membahas tentang pembahasannya yang akan ditulis oleh penulis proposal adalah kajian konseptual, penelitian yang relevan, dan terakhir adalah kerangka berpikir. Nah, apa itu kajian konseptual? Nah, kajian konseptual itu adalah membuat pembahasan variabel penelitian secara konseptual dari berbagai teori atau konsep para ahli. Jadi menurut teori apa, menurut para ahli apa, tentang apa,
variabel penelitian yang Anda sudah tuju. Lalu jangan lupa pada bagian pembahasan teori pada bagian akhir Anda harus merumuskan konstruk variabel, konstruk penelitian. Konstruk penelitian itu adalah sebuah rumusan hasil pemikiran penulis sendiri berdasarkan bacaan-bacaan teori, definisi para ahli tentang variabel. Jadi menurut dasarkan kajian teori dan definisi para ahli tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan bla bla bla, sebutkan variabel saudara apa. Nah, sebaiknya definisi konstruk variabel itu memuat dimensi-dimensi variabel. Nah, setiap aspek itu mestinya harus punya indikator dan parameter yang jelas, agar ketika Anda melakukan pengumpulan data terhadap variabel itu, Anda bisa melakukannya dengan baik. Anda bisa menyusun rencana penelitian, Anda bisa menyusun pedoman wawancara karena dipandu oleh konstruk yang jelas, rumusan definisi operasional sebuah variabel penelitian yang jelas. Berikutnya adalah kajian penelitian yang relevan. Nah, kajian penelitian yang relevan adalah deskripsi, penyajian informasi tentang siapa penelitinya, kapan, di mana, metodenya apa, hasilnya apa. Lalu Anda lakukan komparasi perbandingan antara usulan penelitian saudara dengan penelitian yang Anda sedang baca. Lalu lakukan analisis, mengapa berbeda, di mana perbedaannya, dan sebagainya. Yang tentunya kajian penelitian itu yang relevan dengan tema, dengan variabel penelitian saudara. Nah, berikutnya adalah kerangka pikir atau hipotesis. Kerangka berpikir itu bersifat landasan konseptual yang logis, sistematis, menyeluruh terhadap rencana penelitian saudara. Jadi kerangka berpikir tidak hanya memberikan ulasan antar variabel penelitian, tapi rencana keseluruhan daripada rencana penelitian sampai pada kesimpulan akhir. Nah, bagian ini juga memuat tentang hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Pada bagian ketiga dalam proposal penelitian kuantitatif adalah menyangkut tentang metodologi penelitian. Nah, untuk metodologi penelitian itu menyangkut aspek-aspek yang akan kita cantumkan adalah lokasi dan waktu, kemudian metode penelitiannya jenisnya apa, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data seperti apa, kemudian teknik analisis datanya bagaimana. Nah, lokasi dan waktu, tempat di mana Anda melakukan penelitian dan waktunya kapan, dimulai kapan dan selesai kapan. Metode penelitian tidak hanya sekedar Anda sebutkan metodenya survei atau metodenya korelasional, tapi diiringi dengan penjelasan prosedur langkah-langkahnya bagaimana. Itu yang terpenting dalam bagian metode penelitian. Kemudian populasi dan sampel. Jika ada populasi yang besar, tentunya Anda tidak akan mengambil seluruh populasi itu. Anda harus mengambil bagian terkecil sampel yang mewakili keseluruhan populasi. Bagaimana teknik pengumpulan sampel, teknik penarikan sampel, dan sebagainya, ini diinformasikan dalam populasi dan sampel. Ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data tentunya informasi yang terkait dengan variabel penelitian saudara. Biasanya memuat bagaimana kuesionernya, lembar observasinya bagaimana, wawancaranya bagaimana, dokumentasinya bagaimana. Lalu teknik analisis data. Teknik analisis data, ya, ini berbagai teknik analisis data yang dipilih untuk digunakan mengolah data penelitian. Baik teknik itu analisis bersifat deskriptif, penyajian data setiap variabel, maupun teknik analisis inferensial untuk pengujian hipotesis. Karena kita tadi menyebutkan hipotesis statistik, maka untuk melakukan pengujian itu kita melakukan analisis inferensial. Nah, bagian-bagian lain yang perlu dicantumkan dalam proposal adalah outline skripsi, memuat garis-garis besar tentang isi skripsi saudara, isi penelitian saudara, isi rencana penelitian saudara dari awal hingga akhir. Lampirannya biasanya berupa daftar informannya siapa-siapa, rancangan kuesionernya seperti apa, pedoman wawancaranya mana, pedoman observasinya mana, mana pedoman dokumentasinya. Jika lampiran-lampiran ini jelas, maka kami yakin Anda bisa menyelesaikan ini. Rencana penelitian saudara cukup jelas. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, dan itu pasti. Mari kita berusaha semaksimal mungkin di tengah keterbatasan pandemi COVID-19 dan tetap di rumah, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.